Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat tani, petani jagung semuanya dimanapun Anda berada ya, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Saya ingin berbagi pengalaman ataupun cara kepada sahabat-sahabat tani bagaimana mengantisipasi tanaman jagung agar tidak mudah terkena busuk batang ataupun layu dikarenakan jamur. Nah, ini jagung kurang lebih punya saya ini usianya 33 hari ya, kurang lebih. Jadi ini yang kedua kali diberikan pupuk Gandasil D agar hasilnya maksimal, nanti dimix dengan fungisida. Fungisidanya terserah sahabat-sahabat tani. Kalau saya selalu memakai Antrakol. Memang sifatnya kontak, tetapi itu bagi saya sudah cukup ya. Kalau sahabat-sahabat tani mau memberikan yang lebih mahal, silakan bisa memakai yang lain. Nah, sahabat tani, di tempat saya akhir-akhir ini curah hujan sampai detik ini ya masih lumayan tinggi sehingga mempengaruhi pertumbuhan jagung. Ada yang sudah tinggi, ada yang masih pendek seperti yang di ujung sana itu. Yang di ujung sana itu ya, itu sudah mulai maksimal, dan yang di bawah sini itu, nah itu kurang tinggi. Dan ini sudah maksimal ya timbang hari-hari kemarin. Kenapa sudah maksimal? Karena saya sempat memakai G3, jadi mempercepat pertumbuhan untuk tingginya sama rata. Kalau sahabat tani tidak ada G3, bisa memakai yang namanya Gibro. Oke sahabat tani, apa saja yang harus diperlukan untuk memaksimalkan tanaman jagung agar jagung kita nanti lebih maksimal, lebih bagus hasilnya, dan hasilnya maksimal. Nah, di depan saya ini akan saya jelaskan satu persatu ya, apa saja yang diperlukan. Ini mohon maaf saya berteduh dulu karena panas. Jadi yang pertama sahabat tani, diperlukan yang namanya perekat ini ya. Perekatnya terserah merek apa aja, terserah, tidak wajib pakai ini ya, ataupun tidak harus pakai ini, terserah perekatnya. Fungsi dari perekat ini untuk melekatkan pupuk ataupun apa ya, insek ataupun yang sejenisnya ya, untuk tanaman jagung agar tidak mudah tercuci oleh air embun ataupun hujan. Untuk per tangkinya, baik ukuran 14 ataupun 16 liter, cukup memakai 5 botol ya, 5 botolnya ini aja, tidak usah banyak-banyak, karena 5 botol itu sudah maksimal hasilnya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, saya selalu memakai Antrakol seperti ini ya. Nah, ini andalan saya sahabat tani. Ini adalah fungisida kontak yang sifatnya protektif ya. Jadi ini selalu saya andalkan. Walaupun murah, tapi hasilnya bagi saya ini sudah maksimal dibanding dengan yang lain. Ya, ini maksimal. Memang ini sifatnya kontak ya. Sekali lagi, ini sifatnya kontak, bukan sistemik. Kalau sahabat-sahabat mau yang sistemik, monggo silakan. Tergantung selera sahabat-sahabat tani sendiri ya. Jadi menyesuaikan kondisi lahan masing-masing daerah, karena setiap daerah tingkat curah hujan, tingkat kelembapan nggak sama. Jadi sesuaikan ya, perlu diingat itu. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah Gandasil D. Nah, seperti ini. Kalau sahabat-sahabat tani, saya sarankan membeli yang besar aja seperti ini ya, karena ini lebih murah dan hasilnya lebih banyak. Ini kalau yang seukuran gini, kalau di tempat saya kurang lebih harganya 33. Nggak tahu di tempat sahabat-sahabat tani yang lain. Oke, ini Gandasil D. Nah, Gandasil D ini memang pupuk daun sahabat tani ya, pupuk daun. Jadi ini bisa memperbaiki tanaman-tanaman yang kurang subur dikarenakan kekurangan unsur hara ataupun fosfor. Nah, di sini bisa dilihat ya, kandungan fosfornya kurang lebih 15% ya di sini. Dan perlu diingat, kalau sahabat-sahabat tani di musim penghujan ataupun curah hujan terlalu tinggi, hindari penggunaan nitrogen yang terlalu tinggi. Apa itu nitrogen? Sahabat-sahabat tahu. Nah, kalau sudah tahu, alhamdulillah ya, jadi tidak usah disampaikan lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat,
sahabat-sahabat tani bisa memberikan G3 seperti ini ya. Ini G3, ini adalah hormon ya, hormon yang memiliki zat pengatur tumbuh ataupun ZPT. Jadi ini G3 sangat tepat sekali untuk tanaman-tanaman yang perkembangannya sangat lambat. Karena G3 ini dari pengalaman saya pribadi ini bisa mempercepat pertumbuhan ataupun keluarnya akar-akar baru dari tanaman-tanaman yang kurang sehat dikarenakan faktor mungkin cuaca ekstrim. Ini ya, jadi ada berapa ini? 1, 2, ada 4 ya, 4 bahan. Ini jadi seperti ini ya, saya lihatkan ini dalam ember ya. Nah ini ada Gandasil, ini ada Antrakol, dan ini ada Pelekat. Oke. Nah, sekarang berapa dosisnya? Tadi yang untuk pelekatnya cukup 5 tutup saja. Oke. Sedangkan yang untuk antrakolnya, antrakol ya, ini bisa memakai 3 sendok makan. Ini ya, 3 sendok makan. Terus untuk Gandasil D-nya, seperti ini juga sama, bisa memakai sebanyak 3 sendok makan saja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Setelah yang G3 bisa memakai 1 saset saja per tangki, baik itu tangki 14, 16 ataupun yang lainnya, cukup 1 saset saja G3-nya. Nah, bagaimana cara mencampurnya? Ini saya tidak akan saya praktekkan ya, karena saya sudah sering menyampaikan di video-video sebelumnya. Jadi sahabat-sahabat tani tolong diperhatikan video saya, nggak usah di skip-skip ya, biar nanti nggak gagal paham. Apa dulu yang harus dilarutkan ya? Apa dulu? Yang pertama, larutkan antrakol ya, larutkan antrakol dulu. Berapa? 3 sendok makan, larutkan dalam air. Oke. Setelah antrakol dilarutkan, maka baru masukkan Gandasil D-nya. Nah, ini berapa ukurannya? Sama, 3 sendok makan saja. Setelah dicampur, diaduk ya, sudah merata, baru masukkan yang namanya G3. Oke, ini G3-nya dimasukkan. Sahabat-sahabat tadi bisa memakai gibru ya, tetapi ingat sahabat ya, ini tidak harus ataupun wajib ya. Ini dipakai jikalau tanaman jagung ataupun yang sejenisnya masih banyak yang kerdil, baru dipakai ini. Kalau yang sudah maksimal, sudah tinggi, jangan dipakai ini lagi, nanti takutnya terlalu tinggi ataupun ketinggian. Bisa dimengerti sahabat tani ya. Ini setelah itu baru dimasukkan yang namanya pelekat. Ini pelekat sebanyak 5 botol. Nah, setelah itu diaduk menjadi satu dalam ember. Aduk terus benar-benar tercampur dan sampai keluar busa. Setelah itu masukkan dalam tangki, tambahkan air secukupnya, lalu diaduk lagi di dalam tangki. Setelah itu tinggal diaplikasikan ke tanaman. Nah, untuk tanamannya seperti apa? Penyemprotannya sederhana sahabat tani ya. Nah, sahabat tani bisa anggap saja ini adalah saya memegang sprayer ya, anggap saja ya. Ini cukup di atasnya segini aja ya. Nah, sambil jalan seperti ini. Oke, sambil jalan pelan-pelan saja. Nah, kalau sahabat-sahabat tani mau cepat silakan, tapi hati-hati nanti menabrak batang pohon ataupun batangnya jagung, jadi banyak yang roboh. Oke, pelan-pelan saja. Untuk pengaplikasian atau penyemprotannya, sahabat-sahabat tani juga harus memperhatikan arah angin. Nah, misalnya arah anginnya dari sana ya, dari sana. Jangan dari sini jalan ke sana, nanti terkena muka. Ya. Usahakan bagaimana angin tersebut tidak menendang balik arah sprayer ke muka kita. Oke, itu caranya. Setelah diratakan, sahabat-sahabat tani bisa memasukkan kepala sprayer ke bawah seperti ini ya, bisa juga di celah-celah larian ya, bisa juga, baru itu di atas, terserah ya.
ininya terserah bagaimana enaknya sahabat-sahabat tani saja. Nah, untuk pertumbuhannya seperti apa nanti sahabat-sahabat tani bisa lihat ya. Untuk pertumbuhannya alhamdulillah maksimal, dan untuk gulmanya ini belum sempat saya kendalikan. Ini rencananya saya kendalikan pakai Noxon saja. Oke, nah hasilnya sangat maksimal sahabat tani ya, maksimal. Nah, daunnya juga bagus, lebar-lebar ya. Karena apa? Karena ini hormonnya tercukupi dari apa? Tercukupi dari yang namanya hormon K3 tadi. Nah, oke sahabat tani ya, itu tadi caranya untuk memberikan pupuk gandasil di usia berapa. Untuk gandasil D ya, sahabat-sahabat tani bisa memberikan di usia kurang lebih 33 ya. Tetapi kalau sahabat-sahabat tani mau mengikuti cara yang maksimal, sahabat-sahabat tani bisa memberikan gandasil D ya. Gandasil D ini tanpa gibro ya, gandasil D sama anti fungi ataupun busuk batang tadi itu bisa diberikan pada usia 20 hari sama 35 hari. Jadi tergantung ya, tergantung kondisi dan pertumbuhan jagung sahabat-sahabat tani sendiri. Nah, kalau takutnya nanti wah nanti terlalu tinggi kedua gimana mas, ya usahakan nggak apa-apa di usia 28 hari ya, itu saja. Jadi caranya sederhana ya, enteng. Nah, itu tadi sahabat tani cara penyampaian saya dalam memberikan tutorial bagaimana memberikan pupuk gandasil D. Nah, sahabat-sahabat tani akan saya ajak ke yang ujung sana itu ya, ke ujung yang sana itu, paling ujung sana itu ya. Nanti bagaimana cara mengaplikasikan gandasil B yang tepat ya. Jadi ini karena beda jagung, beda usia ya. Jadi kalau saya disuruh nyebutkan usia itu kurang paham. Karena apa? Jagung itu ada yang usianya pendek, ada yang agak panjang. Oke, itu tadi sahabat tani ya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa dukung terus channel saya agar channel saya bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya.